Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-12. Nah, di pertemuan ke-12 kali ini materinya berkaitan dengan penyertaan. Apa sih penyertaan dalam tindak pidana? Nah, kita bahas di sini. Penyertaan atau ikut serta dalam tindak pidana adalah suatu konsep hukum pidana yang mengatur tentang keterlibatan beberapa orang dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk bantuan kepada pelaku utama. Penyertaan dalam tindak pidana memiliki pengaturan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dibagi di antara para pihak yang terlibat, baik yang melakukan perbuatan utama maupun yang membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana. Secara umum, penyertaan dapat dijelaskan sebagai partisipasi seseorang dalam melakukan tindak pidana yang bisa berupa peran langsung dalam melakukan tindak pidana atau peran sebagai pembantu atau penyokong dalam melakukan tindak pidana tersebut. Penyertaan ini terbagi dalam beberapa bentuk yang berbeda dalam hukum pidana tergantung pada peran dan tingkat keterlibatan masing-masing. Penyertaan secara gampang adalah orang yang ikut-ikut serta dalam tindak pidana atau membantu dalam tindak pidana. Dalam hal ini membantu pelaku utama untuk mendukung bahkan menuju atau mendorong si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Jadi dalam tindak pidana yang besar atau agak rumit seperti mungkin pembunuhan atau perampokan, ada orang-orang yang berperan atau ikut serta dalam tindak pidana. Kita bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Konsep penyertaan dalam hukum pidana. Penyertaan dalam tindak pidana tidak hanya mencakup mereka yang melakukan perbuatan, artinya pelaku utama, tetapi juga mereka yang berperan dalam membantu, memfasilitasi, atau mengarahkannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP dan teori atau doktrin hukum pidana. Jadi penyertaan atau ikut serta dalam tindak pidana ini cukup luas cakupannya. Berkaitan dengan pengaturan mengenai penyertaan terdapat dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Berbunyi, 2 orang atau lebih yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana masing-masing dihukum menurut perbuatannya sendiri, kecuali ditentukan lain dalam KUHP. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama akan dihukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing, meskipun mereka berkolaborasi dalam perbuatan tersebut. Dalam pasal
55 ayat 2, mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana masing-masing dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dalam pasal ini mengkonfirmasi bahwa mereka yang terlibat dalam perbuatan pidana, baik secara langsung atau dengan cara memberikan bantuan atau dukungan, dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan peran mereka dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya di pasal 56 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai pembantu atau medeplecing dengan hukuman yang setimpal dengan hukuman yang diterima oleh pelaku utama. Dalam pasal ini mengatur bahwa orang yang membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, meskipun tidak melakukan perbuatan itu, tetap dapat dihukum sebagai pembantu sesuai dengan keterlibatannya. Dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai penghasut dengan hukuman yang setimpal dengan hukuman yang diterima oleh pelaku utama. Dalam hal ini orang yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun ia tidak langsung terlibat dalam perbuatan tersebut, tetap bertanggung jawab atau tetap juga dihukum pidana. Terakhir di pasal 64, jika beberapa orang bersama-sama melakukan perbuatan yang mengandung perbuatan pidana, maka mereka masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam pasal ini mengkonfirmasi bahwa dalam perbuatan bersama-sama setiap orang yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, pasal ini mengatur kesamaan niat dan tujuan dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Yang pertama, ada pelaku. Istilah hukumnya disebut player atau deder. Tapi yang lebih familiar atau yang lebih sering digunakan adalah
Plager. Plager atau pelaku adalah orang yang langsung melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana. Pelaku ini bertanggung jawab atas tindak pidana karena ia melakukan aksi fisik yang menimbulkan akibat kriminal. Dalam hal ini pelaku gampang, tidak ada masalah bagi saya untuk memahaminya. Dia yang melakukan sendiri atau melakukan atau yang action, yaitu pelaku. Contoh di sini seorang pria bernama Budi merampok sebuah toko dengan cara memecahkan kaca dan mengambil uang dari brankas. Budi ini jelas pelaku utama atau plager atau yang melaksanakan atau eksekutor. Karena ia melakukan semua aksi yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perampokan, pengerusakan, dan pencurian. Bagaimana jika Budi ini ada yang menyuruh? Nah, itu di slide selanjutnya ada diterangkan. Setelah pelaku, kedua adalah menyuruh melakukan. Istilah hukumnya don plager. Menyuruh melakukan ini adalah orang yang memerintahkan, orang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Ia yang merintah atau yang menyuruh. Meskipun orang lain menyuruh tidak melakukan perbuatan kriminal itu sendiri, ia tetap bertanggung jawab karena mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Dalam menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh atau mendorong untuk terjadinya tindak pidana. Kamu loh, saya suruh membunuh si A. Nah, itu yang menyuruh dengan yang pelaku atau yang eksekutor, hukumannya sama dalam prakteknya. Contoh menyuruh melakukan di sini, kasus penyuapan, seorang pengusaha bernama Andi menyuruh bawahannya Denny untuk memberikan suap kepada pejabat pemerintah agar proyeknya disetujui. Dalam hal ini Andi adalah don plager karena ia menyuruh Denny untuk melakukan tindak pidana penyuapan. Meskipun Andi tidak memberikan suap secara langsung, tapi ia menyuruh Denny. Denny ini sebagai plager atau pelaku. Andi ini sebagai don plager atau menyuruh melakukan. Sebelumnya ada pelaku, kedua don plager atau menyuruh melakukan, ketiga ini ada turut serta atau made plager. Made plager atau turut serta adalah orang yang terlibat langsung dalam tindak pidana bersama pelaku utama. Namun dalam beberapa kasus tidak semua pelaku utama melakukan perbuatan yang sama. Mereka berkontribusi, berkolaborasi, kerjasama dalam pelaksanaan perbuatan pidana dengan komunikasi atau kerja dalam tim untuk melakukan tindak pidana. Contoh di sini kasus pencurian bersama. Nah, dalam sebuah kasus pencurian, Tommy, Rudy, dan Susi melaksanakan pencurian di rumah orang kaya. Nah, Tommy, Susi, dan Rudy ini satu tim atau satu kelompok kejahatan.
yang ingin merampok rumah milik orang kaya. Dalam turut serta atau bersama-sama, kerjasama dalam tindak pidana ada peran masing-masing di sini. Tommy yang membuka pintu, Rudy yang memecahkan kaca jendela, dan Susi yang mengangkut barang curian. Nah, dalam hari ini semua mereka adalah Medipleger. 3 orang ini memiliki peran sendiri-sendiri, tapi tujuannya sama dan bareng dalam melakukan tindak pidana. Karena meskipun mereka tidak melakukan perbuatan yang sama persis, mereka bekerja sama dalam melaksanakan pencurian. Masing-masing individu memiliki peran dalam kejahatan tersebut dan semuanya bisa dikenakan hukuman sebagai pelaku bersama-sama atau Medipleger. Keempat, ada penganjur atau witlocker. Witlocker ini istilahnya yaitu penghasut, adalah orang yang menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun orang yang menghasut tidak terlibat langsung dalam perbuatan pidana, ia tetap bertanggung jawab karena telah menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh kasus di sini kasus penghasutan untuk kerusuhan. Seorang tokoh politik bernama Pak X menghasut massa untuk melakukan aksi kerusuhan di jalan raya dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Ia berbicara di depan umum dan memberikan pidato yang mendorong orang-orang untuk bertindak anarkis. Dalam hal ini, Pak X adalah witlocker atau penganjur atau penghasut karena ia menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana kerusuhan. Meskipun ia secara langsung terlibat dalam kekerasan yang terjadi. Jadi dia provokator istilahnya. Poin selanjutnya, hukuman terhadap penyertaan tindak pidana. Tadi ada pelaku, menyuruh melakukan, penghasut, dan turut serta. Pelaku utama akan dihukum berdasarkan perbuatannya sendiri sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Sedang menyuruh melakukan dan penganjur dapat dihukum setara dengan pelaku utama karena mereka memiliki peran yang signifikan dalam tindak pidana. Medipleger atau turut serta dihukum berdasarkan peran dan kontribusinya dalam tindak pidana. Namun biasanya hukumannya tidak lebih berat daripada pelaku utama, tergantung pada tingkat keterlibatannya. Selanjutnya ada pembantu dalam tindak pidana. Setelah tadi penyertaan, ada juga pembantu dalam tindak pidana atau istilahnya aksesori. Pembantu atau aksesori ini dalam konteks hukum pidana adalah orang atau bentuk partisipasi atau peran yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Pembantu tidak secara langsung melakukan tindak pidana utama,
tetapi memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama agar tindak pidana tersebut bisa terjadi atau dilaksanakan. Pembantuan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari penyertaan, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan keterlibatan orang lain dalam perbuatan pidana. Jadi dalam pembantu hukumannya sedikit lebih ringan daripada turut serta atau penyertaan dalam tindak pidana. Pembantuan dalam hukum pidana mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Orang yang membantu pelaku utama dalam melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman. Meskipun tidak ikut serta dalam tindakan kriminal utama, hal ini sering disebut dengan pembantu dalam tindak pidana atau aksesori. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembantuan diatur dalam pasal 56. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang membantu melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman yang lebih ringan daripada pelaku utama. Namun tetap dihukum karena perannya dalam perbuatan pidana tersebut. Pembantu dalam tindak pidana biasa dikategorikan menjadi dua, berdasarkan sejauh mana mereka dalam tindak pidana tersebut. Ada dua, pembantu yang menyediakan alat atau sumber daya dan pembantu yang menyediakan waktu atau tempat. Pembantu yang menyediakan alat atau sumber daya yang digunakan dalam tindak pidana. Contohnya seorang yang menyediakan senjata untuk melakukan perampokan atau orang yang memberikan informasi tentang tempat yang akan dirampok. Sedangkan pembantu yang menyediakan waktu atau tempat, yakni pembantu tindak pidana yang memberikan tempat atau waktu bagi pelaku utama untuk melaksanakan tindak pidana. Misalnya seorang yang memberi tempat persembunyian kepada pelaku kejahatan atau menyembunyikan barang hasil curian. Contoh di sini kasus pembantuan dalam tindak pidana perampokan. Di tahun 2015 terjadi perampokan yang melibatkan dua pelaku utama yang melakukan perampokan di sebuah rumah mewah di Jakarta. Salah satu pelaku utama, Budi, yang dikenal sebagai otak kejahatan, berperan dalam merencanakan dan melaksanakan aksi perampokan tersebut. Pelaku utama dalam hal ini Budi dan Andi yang masuk ke rumah korban untuk mengambil uang dan perhiasan mereka. Mereka berdua juga mengikat korban dan mengambil barang berharga.
masuk di sini sebagai pembantu atau aksesori. Rina yang mengetahui niat Budi dan Andi untuk merampok rumah tersebut dan kemudian membantu mereka dengan memberikan informasi mengenai keberadaan barang-barang berharga di dalam rumah korban, serta memberi informasi mengenai sistem keamanan di rumah korban yang bisa mereka matikan. Dalam konteks ini, kita fokus ke tindakannya Rina. Tindakan Rina tidak terlibat langsung dalam aksi perampokan, namun dia menyediakan informasi yang memungkinkan pelaku untuk melaksanakan kejahatan. Rina tidak ikut serta dalam perampokan, namun ia membantu dengan memberikan informasi yang penting yang sangat diperlukan pelaku untuk melakukan kejahatan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara penyertaan dan membantu dalam tindak pidana. Secara garis besar, penyertaan melibatkan tujuan bersama dan tindakan pidana utama, sementara pembantu adalah dukungan atau bantuan yang lebih terbatas, di mana pembantu ini tidak berperan langsung dalam pelaksanaan kejahatan. Dalam penyertaan, dia memiliki tujuan yang sama atau niat yang sama untuk bareng-bareng melakukan kejahatan. Sedangkan pembantu, dia hanya memberikan jalan atau memberikan bantuan secara terbatas untuk pelaku utama supaya gampang atau lancar dalam pelaksanaan kejahatan atau tindak pidana. Sudah saya tampilkan untuk tabel dari beberapa aspek perbedaan penyertaan dengan pembantuan. Dalam penyertaan, dari segi keterlibatan, yaitu terlibat langsung dalam tindak pidana. Sedangkan dalam pembantuan memberikan dukungan atau fasilitas tetapi tidak terlibat langsung dalam kejahatan. Dari segi peran, penyertaan, semua pihak memiliki tujuan yang sama untuk melakukan kejahatan, baik itu pelaku, penyuruh, turut serta, dan penganjur. Pembantu di sini tidak memiliki tujuan yang sama dengan pelaku utama, hanya memberikan bantuan. Dari segi tanggung jawab, penyertaan, tanggung jawab pidana kolektif dan setara untuk semua pelaku. Pembantu dihukum, sedangkan dari pembantuan dihukum lebih ringan dibanding pelaku utama. Contohnya semua pihak yang terlibat dalam penyertaan, yaitu pelaku utama, penyuruh, penganjur, dan turut serta. Sedangkan seorang yang menyediakan informasi atau senjata untuk perampokan dikategorikan sebagai pembantuan dalam tindak pidana. Sekian untuk pertemuan ke-12 kali ini berkaitan dengan penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-13.